Hai guys, jumpa lagi di Gets Global English Tips. Nah, kali ini kita akan coba ulas sedikit tips tentang gimana sih caranya menulis di writing tas 1 IELTS. Yang seringkali orang-orang selalu bilang, aduh ini datanya susah, apa yang harus ditulis, gue nggak paham gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau tahu, writing tas 1 IELTS gampang banget. Karena katanya cuma 150 dan datanya sudah jelas ada. Tinggal kita gimana caranya untuk mengelaborasi jawaban dan membaca data plus mengilustrasikannya menjadi paragraf-paragraf yang bagus. Nah, gimana sih sebenarnya dan apa sih yang biasanya menjadi kesalahan-kesalahan orang-orang ketika mereka menuliskan jawaban untuk writing IELTS tas 1? Ada 3 hal yang sering kali menjadi common mistakes atau kesalahan-kesalahan yang bolak-balik diulang oleh orang-orang ketika menuliskan jawaban untuk writing IELTS tas 1. Pertama, tidak paham data. Jadi, data itu dibagi menjadi 2 dalam writing IELTS, yaitu ada data progresif dan data cross-section, atau data yang dia hanya membandingkan 2 hal atau lebih tanpa membandingkan fungsi waktunya. Misalnya, kita di sini lihat ada yang namanya line chart atau diagram garis. Di sini dia jelas-jelas menyebutkan progres. Ada waktu yang ditunjukkan dan ada progres yang dihasilkan. Data ini progresif. Jadi ketika kita menulis, kita tuliskan nantinya bahwa di tahun awal dia kondisinya seperti ini, kemudian berikutnya seperti ini, dan akhirnya seperti ini. Ini data progresif. Nah, seringkali orang-orang tidak jeli ketika datanya tampak progresif padahal dia tidak progresif. Dia di sini kan ada tulisannya bahwa ini adalah persentase untuk negara US atau Amerika. Yang ini untuk UK atau England atau English. Yang ini untuk Jepang. Dia secara sekilas terlihat progresif. Padahal dia sama sekali tidak membandingkan tahun. Dia membandingkan semua angka di tempat berbeda dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, jangan sampai kita nantinya ketika menulis jawaban untuk writing tas 1 salah baca. Harusnya ditulis progresif jadi cross-section pun sebaliknya. Dan mereka juga kadang, para pengambil tes IELTS atau para IELTS test taker itu suka salah bacanya. Kita bilang tahun 1990 dia naik dari titik awal, tapi dia kadang suka typo, nulisnya malah stagnan atau turun. Ada yang masih seperti itu. Atau bahkan kita salah menulis angkanya. Harusnya misalnya di sini 1000. Di sini 1000, yang di sini misalnya 800. Nah, dia suka kebalik nulisnya. Itu bisa jadi kesalahan yang sangat fatal. Jadi ada 4 hal yang dinilai dalam writing IELTS, terutama di tas 1. Yang pertama, ada yang namanya task response atau bagaimana kita merespon soal. Nah, respon itu maksudnya seperti apa? Dari bagaimana cara kita membaca data secara keseluruhan dan menjabarkannya ke dalam tulisan. Kalau misalnya datanya ternyata tidak pas, atau justru kita tidak bisa membandingkan datanya, nah itu sudah bisa dipastikan bahwa nantinya nilai task responsnya akan berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah CC atau coherency and cohesions. Koherensi dan kohesi. Di situ apakah nanti dari awal sampai akhir kita menjelaskan data yang sama, kita sama-sama mengcombine dengan cara yang sama sesuai yang sudah kita jelaskan di awal, atau malah nantinya datanya balik-balik. Itu nanti berpengaruh di nilai CC atau koherensi dan kohesi. Nah, yang ketiga adalah lexical resource atau vocab. Apakah vocabulary teman-teman di situ berwarna dalam artian luas range-nya, atau hanya ada kata-kata yang satu aja tapi diulang-ulang terus, itu nanti ngefek. Semakin banyak kata yang diulang, bahkan lebih dari 2 kali, akan semakin mengurangi nilai teman-teman di lexical resource. Begitu. Dan yang terakhir ada grammatical readiness and accuracy. Di situ grammar teman-teman dinilai apakah bisa menggunakan complex sentence atau tidak dan sebagainya. Nah, ini tips yang nomor 1 nanti berpengaruh untuk nilai task respon teman-teman dan juga nilai untuk koherensi dan kohesi. Seperti itu. Nah, tips yang kedua atau bahkan common mistake-nya, structure. Kadang teman-teman yang menuliskan jawaban untuk writing IELTS tas 1 suka tidak tahu strukturnya seperti apa. Padahal strukturnya sangat-sangat simple. Yang pertama harus ada general statement. Ini overview dari seluruh datanya. Dan harus diadres dengan baik sesuai dengan permintaan datanya. Apakah dia time series atau cross section.
Dan yang ketiga ada body. Ini penjelasan, dan di sini teman-teman harus compare. Jangan sampai di body malah teman-teman justru hanya sekedar menyebutkan atau nulis tanpa meng-compare. Dan yang terakhir, ini opsional sifatnya, ada summary. Nah, kebanyakan teman-teman ketika mengambil writing IELTS tas 1 suka lupa sama overview-nya, atau bahkan lupa sama summary-nya ketika tidak ada overview. Padahal summary dan overview dan summary ini merupakan opsi, jadi bisa dipilih salah satu. Nah, buat teman-teman jangan sampai lupa bahwa structure-nya untuk writing tas 1 itu seperti ini. Jadi jangan sampai ketukar-tukar dan jangan sampai ada yang miss. Dan tips yang terakhir, termasuk dari common mistake yang terakhir, adalah bagian developing atau mengembangkan tulisannya. Seringkali kita menulis di body hanya untuk menulis datanya aja, atau hanya sekedar menuliskan kira-kira US apanya berapa, UK berapa, Jepang berapa, tapi kita tidak meng-compare itu. Justru sebenarnya writing IELTS tas 1 kunci dan nilai mahalnya adalah ketika teman-teman bisa meng-compare itu. Antara yang paling tinggi dengan yang paling rendah jadikan satu body. Kemudian yang lain yang dirasa tidak menarik jadikan satu body juga. Dengan begitu nantinya tulisan teman-teman untuk writing tas 1 akan hidup. Meskipun vocab-vocabnya juga sederhana, tapi tidak ada yang diulang. Atau bahkan teman-teman kalimatnya complex sentence ya udah sekedar complex sentence biasa, tanpa adanya conjunction yang cukup rumit. Tapi teman-teman ketika sudah bisa menjelaskan semuanya dengan baik, maka nilai teman-teman akan jauh lebih tinggi. Nah, makanya buat teman-teman yang ingin mengambil rating IELTS tas 1, silakan diingat-ingat, harus bisa addressing data dengan baik, strukturnya harus ingat, dan developingnya juga harus pas. Dan jangan lupa yang terakhir, harus praktis. Karena kalau nggak pernah nulis, kita nggak akan pernah tahu dong tulisan kita seperti apa, benar apa salah, atau bahkan nilainya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang mau mengambil rating IELTS tas 1, jangan lupa sering-sering nulis ya, dan jangan pernah malas untuk merating pensilnya. Nah, ini kan untuk tips rating tas 1. Nah, buat teman-teman yang mau tahu sebenarnya kalau rating tas 2 itu gimana sih? Kita tunggu video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di Gets berikutnya. Dadah! Jangan lupa follow Instagramnya Global English Day @GlobalEnglishPare. See you, gengs!